Demi sedikit meringankan beban ibu, aku membuka jasa reparasi barang-barang elektronik seperti setrika, kipas angin. Ayo bangun, jangan tiduran terus. Begitulah caraku memotivasi diriku setiap harinya. Ya, fisikku yang tak sempurna kerap membuatku malas dan terlena. Berat rasanya meninggalkan empuknya tempat tidurku ini. Disinilah kuhabiskan kesendirianku, kejenuhanku, dan rasa sakit yang menderaku lebih dari 20 tahun. Bisa dibilang hampir sebagian hidupku kuhabiskan di atas tempat tidur ini. Namaku Matani, usiaku 36 tahun. Kakiku lumpuh sejak aku berusia remaja. Tepatnya ketika aku duduk di bangku SMP. Sakitnya bukan main. Jangankan untuk berjalan, untuk duduk pun aku harus meminta bantuan orang lain. Beginilah cara aku beraktivitas. Pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Untunglah masih ada ibu dan adik-adik yang mau menolongku. Namun ibulah yang paling sering membantu dan merawatku, karena sebagian besar adik-adikku telah menikah. Kasihan ibu, di usianya yang renta aku masih saja merepotkannya. Bahkan ia pun masih harus mencari nafkah demi menghidupiku. Sungguh aku malu pada diriku. Seharusnya akulah yang mencari uang dan membahagiakan ibu. Demi sedikit meringankan beban ibu, aku membuka jasa reparasi barang-barang elektronik seperti setrika, kipas angin, dan juga televisi milik para tetangga di sekitar rumahku. Upahnya memang tidak banyak, namun aku ingin menunjukkan kepada ibu, meski cacat, aku mampu mencari uang. Ya cukup buat jajan aja lah, 5.000 gitu. Ya 5.000 juga saya udah alhamdulillah ngerasain jadi payah sendiri. Ya inilah yang aku bisa. Inilah yang membuat ibuku bangga dan bahagia. Awalnya aku sama sekali tak mengerti cara membetulkan barang-barang elektronik. Tapi semua itu berubah setelah radio kesayanganku tiba-tiba saja rusak. Otodidak. Ya daripada jenuh ibaratnya kan banyak kan orang yang punya penyakit kayak saya kan aktivitasnya sehari-hari paling denger radio gitu kan. Nah kalau radio rusak itu kan buat betulin ke orang lain kayaknya nggak mungkin lah, nggak ada biaya. Jadi saya utak-utik aja. Berkat keisengan itu pula aku mulai bersungguh-sungguh menekuninya. Sampai suatu hari, ketika kakiku belum separah sekarang, aku pun berniat mengikuti sebuah kursus elektronik. Cita-citanya kan saya pengen buat elektronik. Malah sempet yang nggak bisa jalan tuh, saudara ngajak kursus tadi. Saya pakai tongkat tuh. Ya bisa bagaimana, cuma ada pengenan doang kan. Di sini tempat kursus elektronik kan yang di daerah ini nggak ada kan daerah Bayoran. Jadi mau nggak mau kan kendala buat saya kan, mau naik mobil nggak bisa. Sering aku berhayal, andai saja kakiku normal, pasti sudah bisa kulakukan itu semua. Belajar, menuntut ilmu, dan bekerja. Sebenarnya ketika lahir aku tak berbeda dengan bayi normal lainnya. Demikian pula ketika menginjak usia sekolah dasar. Aku ingat betapa senangnya dulu ketika aku bermain bersama teman-teman sebayaku. Namun sebuah peristiwa menghancurkan semua impian dan angan-anganku. Aku terjatuh dan terperosok di jalan tanah yang licin ketika sedang asik bersenda gurau dengan teman-temanku. Main duluan jalan gitu, teman jalan duluan, akhirnya saya nyelak duluan, akhirnya seharusnya dia yang jatuh, ya akhirnya saya yang jatuh duluan akhirnya.
Merosot gitu aja kayak di perosotan gitu. Nggak jatuh jungkir balik gitu enggak. Cuma merosot gitu aja. Udah ya. Gua balik Karena dulu nih. sama sekali tak ada luka dan tak merasakan sakit, aku pun kembali bermain. Nggak ada perasaan apa-apa gitu, nggak ada perasaan sakit apa. Cuman yang terasa itu mah yang di rumah tetangga ini, yang tetangga sebelah. Pas saya sendiri di bawah pohon kelapa itu kan yang pusing gitu. Gigit keliling pokoknya lah, sampai saya mual memuntah gitu. Namun entah mengapa keesokan harinya tiba-tiba saja kepalaku sakit bukan kepalang. Kondisiku semakin parah. Tak hanya itu, persendian kakiku juga membengkak kemerahan. Sakitnya sungguh tak terbayangkan.